Dikaitkan dengan apa yang tadi disampaikan sama McKinsey, kira-kira menurut pendapat lo, teori-teori leadership yang masih relevan hari ini kita bisa gunakan itu kira-kira yang mana satu? Digital savviness itu misalnya, itu kan salah satu hal yang wajib dikuasai leader. Betul. Kalau lu nggak mau belajar tentang komunikasi online, menutup diri untuk hal seperti itu, maka kamu nggak akan relevan. Maka dia akan berusaha mencari perusahaan yang mengizinkan untuk remote working. Nah ini kan menarik kan buat gue. Jadi tantangan para leaders dulu hari ini tentunya menyisakan tentang strategi gue mesti kayak gimana sih. Sekarang karena virtual, teknik mendelegasikannya dilakukan secara virtual. Itu masalah metodologi. Tapi konsep dasar bahwasanya how do I lead, I treat my subordinate, my people, ketika dia kompetensinya tinggi, motivasinya tinggi, ya delegating. Delegatingnya nggak berubah kan? Iya. Kembali lagi ke esensi. Hari ini gue akan bahas topik yang umum dihadapi sama banyak organisasi, yaitu adalah sukses atau tidaknya organisasi. It's depend on the leaders. Oke, yuk. Jadi ringan-ringan aja lah bulan puasa nih. So, bulan puasa tuh ada ginian nih. Oh iya, ini gimmick teman-teman, nggak ada, nggak diminum bener. Ngabuburit gitu. Oke, jadi gue bicara tentang leadership, banyak hal yang kita baca tentang organisasi dari dulu sampai dengan sekarang dan mungkin ke depan itu tidak pernah lepas daripada suksesnya organisasi. It's depend on the leaders. So what do you think about that, brother? Tantangannya itu menurutku bagaimana memimpin dengan tepat gitu ya. Ini kayak jurus tuh. Ini ketika kalau aku analoginya ya, kayak orang kelahi itu jurus yang paling tepat yang mana nih? Kapan mukul, kapan nendang, kapan berkelit gitu, atau kapan gunting. Nah, memimpin anak buah kan sama seperti itu. Tidak ada rumus baku yang bisa kita pakai karena leadership is an art gitu. Leadership itu seni. Iya, gini, gue baru kemarin, ini tanggal 1 April. Jadi 1 April McKinsey kemarin itu mengeluarkan rilis. Dan rilisnya seru banget kalau menurut gue. Gue dikirim dari teman-teman kita, dari Australia. Lu pasti kenal Pete, ya. Pete kirim email ke gue dan intinya hasil survei McKinsey tanggal 1 April kemarin, masih baru. Belum ada, ini kan tanggal 16 ya. Dia bilang bahwa pasca pandemik, 30% responden dia menginginkan tetap remote working, bro. Jadi kalaupun perusahaan tidak mengizinkan untuk remote working, maka dia akan berusaha mencari perusahaan yang mengizinkan untuk remote working. Nah ini kan menarik kan menurut gue. Jadi tantangan para leaders dulu hari ini tentunya menyisakan tentang strategi gue mesti kayak gimana dia. Nah itulah yang mungkin lu tadi sebutkan. Jurus-jurusnya itu kan beda-beda. So dari situ kira-kira apa yang lu bisa kasih? Virtual leadership itu sekarang jadi sine qua non, menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan ya. Dulu memimpin itu kan physically kelihatan. Dengan setelah adanya COVID itu kita memunculkan lagi new normal. Dulu orang working from home misalnya itu karena terpaksa ada COVID. Tapi sekarang kan berlaku ada gium di Jawa Timur itu. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Awalnya itu terpaksa, tapi karena terpaksa, dipaksa di awal, lama-lama enak. Lama-lama sekarang sudah menemukan seni dari working from home. Sebagian teman merasa ngapain ke kantor gitu. Working dari rumah aja, tidak perlu extra effort on transportation, extra effort, lu tidak harus ganti baju ya. Tidak harus laundry, tidak harus apa, di rumah aja. Tidak harus beli makan di luar. Ya, sekarang gue mau lebih spesifik nih. Dari semua leadership teori ya, dikaitkan dengan apa yang tadi disampaikan sama McKinsey. Kira-kira menurut pendapat lo, teori-teori leadership yang masih relevan hari ini kita bisa gunakan itu kira-kira yang mana satu, bro? Situational leadership-nya Kenneth Blanchard tentu saja tetap berlaku ya. Secara konsep kepemimpinan, bagaimana kita memimpin anak buah. Masalah metodologi atau strategi itu kan disesuaikan. Tapi secara filosofikalnya ya, bahwasanya memimpin anak buah itu kalau Kenneth Blanchard, Paul Hersey bilang ada 4 style ya. Directing, selling atau coaching, participating, sama delegating. Nah ini tetap karena kondisi memimpin orang itu nature-nya sama kok. Apa yang berbeda? Mau virtual juga. Mau virtual, mau nggak virtual. Masalah virtual itu masalah
bagaimana kamu mengadjust secara teknologi ya. Maka sekarang kan digital savviness itu misalnya, itu kan salah satu hal yang wajib dikuasai leader. Betul. Kalau lu nggak mau belajar tentang komunikasi online, menutup diri untuk hal seperti itu, maka kamu nggak akan relevan. Tapi filosofinya sama. Maksud gue gini nih, contohnya ya, memimpin orang itu kan dua faktor yang dilihat. Gaya apa yang sesuai memimpin si A, itu kan dua hal yang dilihat contributing factornya. Yang pertama, motivasi dia seperti apa, dua, kompetensi dia seperti apa. Contoh ya, aku memimpin orang di mana motivasinya tinggi nih orang, semangat kerjanya tinggi, kompetensinya tinggi. Ya udah tinggal di delegating kan. Delegating kan. Nah, delegatingnya sama, cuman teknik delegatingnya dulu mungkin kalau di kantor karena ketemu, pendelegasinya dengan ngobrol langsung. Sekarang karena virtual, teknik mendelegasikannya dilakukan secara virtual. Itu masalah metodologi. Tapi konsep dasar bahwasanya how do I lead, I treat my subordinate, my people, ketika dia kompetensinya tinggi, motivasinya tinggi, ya delegating. Delegatingnya nggak berubah, kan? Nggak berubah. Lu mau zaman sebelum pandemik, sekarang tetap sama aja ya. Masalahnya dulu itu tadi, kalau dulu bisa langsung ngomong, mendelegasikan langsung, kalau sekarang, ya itu aja. Oke, dari situ kira-kira landscape yang mau kita bahas ini kan adalah tadi dua. Ternyata ketika lu ingin menjadi seorang leader yang efektif, maka lu harus tahu dua faktor tadi. Yang pertama itu adalah lu tahu kebutuhan motivasinya dia, dan lu juga harus tahu kompetensinya dia. Further, kira-kira lu bisa jelasin ke teman-teman gimana kira-kira? Sebelum itu aku ingat sesuatu di kepalaku tuh. Sebelum COVID akhir 2019 itu Deloitte itu bikin research itu ya, dalam salah satu report dia bilang begini, apa kompetensi yang dibutuhkan ke depan itu? Lu sebagai individu, lu sebagai leader itu apa? Ternyata nomor 1 itu komunikasi, nomor 2 itu digital. Jadi komunikasi di atas, baru nomor 2 digital. Dan itu ternyata relevan betul sekarang. Jadi sekarang lu sebagai leader ke bawah. Iya benar. Bagaimana lu berkomunikasi sekarang? Komunikasi langsung, virtual, menggunakan teknologi, dan dua itu langsung relevan banget. Betul, gue setuju banget. Padahal riset itu dilakukan sebelum COVID ya. Tapi ternyata setelah COVID relevan juga. Leader kalau nggak bisa komunikasi secara impactful begitu, dan dia tidak mengerti teknologi, berat. Oke, sekarang aku ke pertanyaanmu. Bagaimana elaborasi dari dua konsep itu? Secara sederhananya, grid itu? Grid itu apa, yo? Kuadran. Kuadrannya kan sederhana. Kuadran 1 ya, situasi 1 adalah anak buah. Anak buah baru masuk, semangatnya tinggi, baru lulus kuliah, apalagi pekerjaan pertama semangat, tapi kompetensinya masih rendah kan? Maklum baru masuk, mungkin ilmu-ilmu tidak dipelajari di kampus. Tapi semangat tinggi, apa yang harus kau lakukan? Directing itu komunikasi satu arah, atasan bawahan. Kasih dia begini yang harus kau lakukan begini. Dia lebih banyak mendengar, menyerap dan bertanya kalau tidak tahu. Jangan diajak diskusi, belum saatnya. Diskusi itu kepada orang yang sudah ada isinya. Kalau baru masuk kan semangatnya tinggi, tapi secara kompetensi teknis di bidang itu kan dia belum. Artinya itu orang yang fresh beneran, karena kan orang kerja bukan cuma fresh, karena mereka sudah pernah punya pengalaman dong sebelumnya. Gitu. Contohnya, directing itu dipakai apa? 1, ke orang yang fresh. Situasinya sama ya, motivasi tinggi, kompetensi rendah. Sekarang, kapan situasi di mana seseorang kompetensi tinggi, motivasi rendah? 1, fresh, baru masuk. Betul. Yang kedua, ketika ada tugas yang relatif baru dia. Ini orang sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan mau pensiun. Motivasinya tinggi, semangat, tapi kompetensi untuk satu bidang tugas baru itu dia nggak punya. Directing itu. Atau yang ketiga, dia semangat tinggi, kompetensi rendah, karena ada sesuatu yang emerging muncul tiba-tiba, dan aku harus membuat keputusan langsung, I direct. Sudah, lakukan ini aja. Kesimpulan, kapan kita melakukan directing? Kita melakukan directing ketika motivasi tinggi, kompetensi rendah. Kapan ini muncul? Paling tidak di 3 situasi itu. Ketika dia baru sama sekali, atau pekerjaan tugas ini baru, atau ada situasi yang mendesak di mana harus diputuskan langsung oleh aku. Nah, in that particular circumstances, then I use directing. Nih, kamu harus lakukan ini. Caranya begini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kerjain. Apa the do dan the don'ts-nya di situ, bro? Di directing. Apa yang harus dilakukan sama leaders? Karena gua lihat di lapangan itu directing itu apakah totally dia si karyawan itu dia nggak boleh nanya? Apakah dia directing boleh nanya dong? Boleh nanya ya? Nggak haram ya? Karena aku tidak anjurkan itu berdiskusi.
Enggak, karena kan kalau directing bertanya kan membantu kejelasan. Kebayang orang membaca kata directing itu kan adalah perintah, instruksi gitu kan. Maka lu dengerin gua aja gitu kan. Kayak lu bos gua bawahan lu. Lu mendirect gua memberi instruksi. Kalau gua nggak ngerti, masa gua nggak boleh tanya? Oke, berarti halal ya, boleh ya? Halal dong. Oke. Yang tidak boleh lu tanya gini, "Yuk, menurut kamu gimana cara ngerjainnya?" Lu bagaimana saya tahu? Wong saya belum tahu sama sekali ngerjain ini. Iya, oke. Ketika berdiskusi dua arah di fase directing jadi tidak relevan. Oke, berarti dedunya adalah si anak buah ini boleh nanya. Boleh ya, dedu ya. Kalau menurutku wajib dia tanya kalau dia nggak ngerti. Dan on the other hand, si leader wajib mengkonfirmasi kamu ngerti apa enggak. Iya. Kok kelihatan masih bengong? Tanya, kamu ngerti nggak? Kamu ceritakan ini maksudnya gimana? Oh ini Pak, oke, ngerti. Kalau nggak tanya dong. Reconfirm ya, confirming Jadi ya. directing itu bukan diam loh, nggak begitu. Jadi jangan kesalahan konsep menurutku ya. Banyak yang ngajarin kayak gitu soalnya. Nah ya, jadi seolah-olah directing itu jadi kayak koyo opo yo. One way communication, orang memahaminya seperti itu. Nah, yang dimaksud one way communication itu sebenarnya ada begini. Aku ngasih perintah ke kamu. Bukan aku berdiskusi mencari solusi ini, bukan. Karena ini kan masih kosong. Iya. Jadi aku memberi perintah ke kamu. Nah, nomor 2, aku harus mengkonfirmasi kamu paham nggak atas perintah ini. Yang ketiga, kalau dia nggak paham, harusnya dia bertanya. Dan aku mampu menyiapkan situasi di mana dia berani bertanya. Oke, berarti kesimpulannya adalah directing itu ada interaction di situ tetap ya, ada komunikasi. You can. Yes. You can dong. Oke, the don't-nya apa kalau gitu? Yang tidak boleh dilakukan sama leaders di Ya, directing. tadi itu yang pertama. Lakukan ini, sudah, nggak usah tanya lo ya. Oke. Kalau tanya, lu bego lu. Lalu kau melakukan labelisasi bahwa orang yang tanya, Iya. lalu menggunakan justifikasi kayak begini. Katanya kumlot, katanya lulusan kampus terkenal. Gini aja kau tanya. Lah orang nggak ngerti, malah nggak boleh tanya. Ya, karena kadang-kadang Tanya dong. persepsi orang pokoknya lu lulus dari perguruan tinggi apalagi terkenal di Indonesia, apalagi di luar negeri, harusnya lu tahu banyak gitu kan. Nah, padahal ini Van, aku pernah baca. Mohon maaf ini ya, aku lupa literaturnya, tapi masih ingat kontennya itu. 75% pelajaran di kampus itu sebenarnya gak kepake gitu di dunia industri. Sebenarnya itu. Iya, kalau nggak salah hafal dulu. Sorry ya kalau ini teman-teman bisa cari sendiri. Sorry gue lupa. Ya nggak apa-apa. Dan 100% what you learn in your campus will be obsolete within the next 3 years. Artinya? Gue lulus, Ya. 25% masih kepake. Tapi setelah 3 tahun? Setelah 3 tahun sebenarnya yang gue pelajari di kampus sudah nggak ada yang kepake sama sekali. Nah, salah satu tugas Mas Menteri sekarang ini adalah memastikan link and match itu. Itu sebenarnya udah lama banget dari zaman Pak Habibie itu link and match itu. Kalau riset ini dilakukan tahun kemarin, katakanlah ya 75, bagaimana seharusnya 75 obsolete ya, begitu lu keluar, cuma 25 kepake. Bagaimana harusnya sekarang ya paling nggak 50-60 lah gitu. Jadi bagaimana memastikan link, sebenarnya link and match zaman Pak Habibie itu. Oke, iya betul, udah lama banget itu. Ya. Jadi di sesi ini, kalau tadi gua umpan lambung gua itu bicara tentang sukses dan tidaknya organisasi itu adalah tentang bagaimana leaders mampu menggunakan cara yang tepat untuk memimpin anak buahnya. Yang pertama itu adalah directing, ya. Jadi kata kunci di directing itu adalah ternyata bukan hanya pemahaman kita banyak yang mungkin keliru, bahwa ternyata di situ yang diperbolehkan justru adalah ada interaksi, tanya jawab untuk ketika dia mengkonfirmasi. bertanya boleh. Tapi bukan aku mengajak diskusi. Menurut kamu gimana? Loh, kamu bertanya pada orang yang salah. Dia kan tidak kompeten. Ini hal baru bagi dia. Kok kamu tanyain? Ya. Tapi kalau setelah kamu caranya begini ya. Terus dia, Pak, kalau ini gimana Pak? Terjadi diskusi dua arah. Dalam perspektif dia mengklarifikasi, mengkonfirmasi perintah. Ya boleh dong. Bro, gua ada pertanyaan nih. Jadi ketika si anak ini bertanya, bisa jadi ini anak itu tajam, kemampuan analisanya tinggi. Dan kemudian dia bertanya kepada atasannya dan atasannya tidak mampu menjawab itu pertanyaan. Di directing tuh ya. Artinya dia tidak, ketika ditanya, kenapa harus begini Pak, misal gitu. Kan katanya boleh tadi bertanya. Iya dong. Tapi ketika atasannya tidak mampu menjawab. Nah, itulah tugas atasan kan berat. Dia harus jangan asal beri perintah tanpa tahu alasan. Iya. Kan kalau kita baca riset-riset bahwasanya the biggest driver for somebody to do something is understanding the reason. Ya? Kalau gua nggak tahu alasannya kenapa, ngapain gua kerjain? Iya. Ini anak apalagi, mohon maaf nih, balik lagi sedikit ke generasi. Milenial kan suka nanya. Itu dia maksud gua. Kamu kerjain ini ya. Caranya gini Pak ya. Ya ini. Pak, mohon maaf Pak. Ini kenapa ini begini? Iya.
Ya, mana saya tahu lebih gimana. Itu kemarin ada kejadian di salah satu kelas. Ya. Jadi that is true story, makanya gue tanya seperti itu. Jadi PR besarnya adalah ya, bagi gue tuh be honest, Pak. Be honest tuh gini, kalau memang nggak tahu sampaikan nggak tahu. Let me double check. Kenapa kita pilih sistem ini kok bukan sistem itu? Padahal kompetitor atau pasar lebih banyak pakai sistem B. Kenapa perusahaannya pakai sistem A? Ketika aku melakukan directing ke dia. And I don't really understand the reason. The reason. Kenapa nggak mengakui? A very good question. Can I come back to you this afternoon? Kenapa enggak? Or let's find it together. Ya, atau let me find it out. Kamu kerjain aja dulu ini. Ini kan kamu bukan bertanya bagaimana cara melakukannya, tapi kenapa pakai ini kan? Yeah. Just do this, but let me find out. Nanti gua balik lagi gua cerita sama lo. Nah, yang suka itu adalah ada paradigma bahwasanya kalau aku tak bisa menjawab pertanyaan berarti aku bodoh. Lo nggak begitu dong. Iya. Lo kita itu bukan Google kok. Otak kita pun juga punya keterbatasan kok. Jadi kalau memang nggak tahu, be honest. Lu sama kayak lu ngajar, lu trainer ya, consultant, ngajar. Ada pertanyaan, nggak tahu. Jangan, kalau bahasa gue, sorry, agak superlatif gitu ya, agak exaggeratif gitu. Kalau gue bilang, saya kalau nggak tahu, saya nggak berani jawab. Apalagi pertanyaanmu, pertanyaan detail ya. Maaf ya, ngomong Ramadan. Lu nggak tahu, lu jawab, coba-coba dan salah. Panjang urusan di akhirat ini. Iya, sangat berat urusannya. Nanti lu bagaimana pertanggungjawaban? Apalagi jawabanmu dipakai pijakan sama dia untuk melakukan sesuatu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, so what? Iya, agree. Cuma tinggal bilang, kalau dalam teori service kan bilang never say no without alternative. Jadi bilangnya saya nggak tahu, saya belum update yang ini, but let me come back to you, let me double check. But at the very moment, please do this, lakukan ini. Pertanyaanmu tentang kenapa yang ini, let me come back to you. Oke. Gue coba simpulkan di pertemuan kita yang pertama ini. Ini situasi satu ya. Situasi satu directing. Nanti kita bahas satu-satu. Oke. Baru dan situasi. Jadi gini teman-teman, di pertemuan kali ini kita ngomongin yang ringan, yaitu adalah tentang leadership. Dan ketika kita bicara tentang leadership, itu adalah tidak pernah sepi daripada teori kemudian permasalahan yang mungkin kita sering hadapi sebagai leaders. Yang menarik yaitu adalah kita sudah mengalami banyak sekali situasi berbeda tantangan, tetapi kalau menurut Bagio tadi menggunakan teorinya si situational leadership-nya Blanchard itu akan tetap relevan begitu. Tinggal gitu ya. Tinggal bagaimana kita betul-betul memahami konteksnya dengan baik tuh. Nah, di yang pertama tadi Bagio membahas tentang yaitu adalah directing. Nah, directing itu kalau boleh gue apa ya meminjam kata keliru itu kira-kira. Banyak para leaders tuh yang keliru memahami atau mengkontekstualkan kata directing itu lebih kepada seorang leaders itu mempunyai kekuasaan penuh terhadap orang yang ada atau yang dia pimpin dan kemudian dia mencekoki semuanya. Dan masalahnya hari ini kita punya banyak orang yang berbeda generasi. Nah, yang gue ngeri adalah para millennials yang punya rasa ingin tahu tinggi, dia bertanya banyak hal, dan di situ leaders manakala tidak mampu menjawab pertanyaannya, maka bukan hal yang haram. Be honest guys, begitu kira-kira. Nah, setelah itu apa sih proses ataupun leadership style yang berikutnya itu apa? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Gitu ya? Yep. Oke, thank you. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.